Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan GKI Kasih Solo dimanapun saudara berada. Mari kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati mengucap syukur untuk kasih karunia Allah yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami pada saat ini rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 3 ayatnya 17 sampai dengan yang ke-20 yang demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema ikutilah teladanku. Nah, Ibu, Bapak, saudaraku, berbicara apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang ikutilah teladanku, sebagaimana dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus, kesetiaannya, ketulusannya, perjuangannya, totalitasnya dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, dalam melayani jemaat Tuhan pada waktu itu, baik di Filipi, Galatia, Efesus, Roma. Itulah yang Rasul Paulus lakukan, sehingga menurut saya pribadi hal yang sangat tepat jikalau kita tidak hanya mendengarkan apa yang dianjurkan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan pada waktu itu dan juga jemaat Tuhan pada saat ini, supaya kita mengikuti teladan Rasul Paulus yang dengan sungguh-sungguh menjadi orang percaya, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rasul Paulus juga meneladani apa yang Yesus Kristus telah lakukan, apa yang Tuhan Yesus Kristus telah kerjakan. Demikian pula Rasul Paulus menganjurkan kepada kita semua untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Janganlah kita hidup menurut keinginan kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Jadi Rasul Paulus di dalam menyampaikan nasihatnya, surat pengembalaannya secara khusus kepada jemaat di kota Filipi sambil menangis, karena Rasul Paulus memang pernah dan terlibat secara langsung dalam pelayanan jemaat Tuhan di kota Filipi. Bahkan di kota Filipi juga Rasul Paulus itu pernah dipenjara karena Kristus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa
Mereka yang hidup seturut dengan kehendaknya sendiri, tidak mau menurut kehendak Tuhan, dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ya, karena mereka hidup menurut cara duniawi. Mereka menurut hidup semaunya sendiri. Sekalipun mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan, kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mau berbalik ke jalan Tuhan, maka kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya, mereka hanya memikirkan perkara perut, perkara duniawi. Mereka melalaikan tugas pelayanan, mereka melalaikan pemberitaan firman. Dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi apa yang ia lakukan yang menurut dunia itu baik, ya itulah yang ia terima. Ia dipuja, disanjung-sanjung ketika mereka hidup sukses dan sebagainya. Namun sejatinya mereka dalam mengupayakan kesuksesan, keberhasilan itu bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara duniawi. Pikiran mereka dikatakan semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi kita harus memusatkan pikiran kita, hidup kita yang berada di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Rasul Paulus mengingatkan kita ketika masih hidup memang kita menjadi warga negara di mana kita berada. Namun sejatinya kita adalah warga negara kerajaan surga, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, pewaris tahta kerajaan Allah. Mari kita menggunakan kesempatan di masa prapaskah ini untuk mengoreksi diri kita agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang mendukakan Tuhan, baik melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui tindak tanduk atau perbuatan kita jauhkan, kita buang, kita singkirkan dalam hidup kita. Agar dengan demikian hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Dan kelak kita akan memperoleh hak kita sebagai warga negara kerajaan surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita bersama saat hening sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan penutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, ialah menjadi penuntun dalam kehidupan kami, agar semakin hari hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami meneladani apa yang sudah Rasul Paulus kerjakan, yang sudah Rasul Paulus lakukan. Kami tetap setia hidup di dalam kehendak Tuhan, terus semangat di dalam kami melayani Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudaraku, firman Tuhan dalam renungan Bina Iman GKI Kasih Solo sudah usai. Namun kita masih tetap harus berjuang dalam mewartakan Injil Kristus, baik melalui perkataan kita, terlebih melalui wujud nyata perbuatan kita dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Amin.